have these lucid dreams where I can move. 'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. He's young, if you love me, are you riding? Say you never have been for silence. I still see your shadows in my room. Kali ini, kami akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan. Kalian tahu nggak sih sistem pemerintahan itu apa? Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Sistem pemerintahan demokrasi parlementer periode 1945 sampai 1959. Sistem pemerintahan awal digunakan oleh Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Namun, terjadi pembagian kekuasaan dalam dua badan, yaitu kekuasaan legislatif dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP dan kekuasaan-kekuasaan lainnya masih tetap dipegang oleh Presiden sampai tanggal 14 November 1945. Berdasarkan maklumat pemerintah 14 November 1945 ini, kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh Presiden beralih ke tangan Menteri sebagai konsekuensi dari bentuknya sistem pemerintahan parlementer. Apa sih kelebihan sistem parlementer itu? Kelebihan sistem parlementer yang pertama ialah pembuat kebijakan dapat diambil secara cepat karena penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif mudah terjadi. Hal ini disebabkan kekuasaan pada badan eksekutif dan badan legislatif pasti berada pada satu partai atau koalisi partai. 2. Koridor tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas. 3. Pengawasan dari parlemen sangat besar terhadap kabinet yang berkuasa, sehingga kabinet menjadi sangat berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. 6. Ciri-ciri demokrasi parlementer Indonesia. Yang pertama, Presiden sebagai kepala negara, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah. Yang kedua, eksekutif bertanggung jawab pada legislatif. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Yang keempat, hak prerogatif dimiliki Perdana Menteri. Yang kelima, eksekutif ditunjuk oleh legislatif. Yang keenam, menteri bertanggung jawab pada legislatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pemerintahan demokrasi terpimpin periode 1959 sampai 1960. Adanya konferensi meja bundar atau KMB antara Indonesia dengan delegasi Belanda menghasilkan keputusan pokok bahwa kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Jadi, dengan ditetapkannya konstitusi RIS, sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Namun, karena tidak seluruhnya diterapkan, maka sistem pemerintahan saat itu disebut parlementer semu. Sistem pemerintahan demokrasi Pancasila Orde Baru periode 1965 sampai 1998. Orde Baru merupakan sebuah istilah yang dipergunakan untuk memisahkan antara kekuasaan Soekarno dengan masa Soeharto sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan PKI tahun 1965 tersebut. Lahirnya Orde Baru dilatar belakangi oleh runtuhnya Orde Lama. Tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang lalu digantikan oleh Soeharto. Salah satu penyebab yang melatar belakangi runtuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru adalah keadaan keamanan dalam negeri yang tidak kondusif pada masa Orde Lama tersebut.
Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan 30 SPKI, hal ini menyebabkan Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Indonesia melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Bagaimana kehidupan politik luar negeri pada masa Orde Baru? Penataan politik dalam negeri, pembentukan kabinet pembangunan, pembubaran PKI dan organisasi masanya, penyederhanaan dan pengelompokan partai politik, pemilihan umum, peran ganda ABRI, dan permasyarakatan P4. Pelaksanaan politik luar negeri pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia diupayakan kembali kepada jalurnya, yaitu politik luar negeri yang bebas aktif. Untuk itu, maka MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia, di mana politik luar negeri Indonesia harus berdasarkan kepentingan nasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, serta kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sistem pemerintahan demokrasi Pancasila reformasi periode 1998 hingga sekarang. Sistem ketatanegaraan yang kepala pemerintahannya adalah presiden dinamakan sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan tertinggi negara di bawah pengawasan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Muncul suatu reformasi untuk menjaga adanya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen tersebut dilakukan pada 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 9 November 2001, dan 11 Agustus 2002.